Halo kamarada Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang nenek moyang bangsa Madagaskar yang ternyata berasal dari Nusantara. Benarkah demikian? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Sekitar 1200 tahun yang lalu, orang Nusantara berlayar ke barat menyeberangi Samudra Hindia. Dengan perahu layar bercadik, mereka menempuh sekitar 7.600 km dan menjejakkan kakinya di Madagaskar. Sejak saat itu, terbentuklah komunitas penutur Austronesia yang membawa budaya Nusantara di pulau yang terletak di sebelah timur benua Afrika ini. Jejak budaya ini ada sampai sekarang. Di antaranya yaitu motif kain tenun di Madagaskar banyak yang mirip dengan yang ada di Sumba, Nusa Tenggara Timur dengan warna tradisionalnya merah, putih, dan juga hitam. Teknik bercocok tanam padi dan membajak sawah dengan luku yang ditarik sapi juga masih ditemui di Madagaskar. Beberapa tanaman pangan dari Nusantara yang dibudidayakan selain padi adalah jenis umbi jalar, talas atau keladi, kacang hijau, dan juga pisang. Selain bukti-bukti kesamaan artefak kebudayaan, jejak diaspora orang-orang Nusantara ke Madagaskar adalah adanya kemiripan genetika. Riset terbaru oleh lembaga Eichmann bersama sejumlah ahli yang dipublikasikan di jurnal Nature Scientific Reports edisi 18 Mei memperkuat hal tersebut. Secara linguistik, bahasa Malagasy yang digunakan orang Madagaskar termasuk dalam kelompok Melayu Polinesia yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini berkerabat dengan bahasa Barito Tenggara yang kini banyak dituturkan oleh Dayak Maanyan. Namun, secara genetik orang Madagaskar ternyata tidak punya hubungan dekat dengan Dayak Maanyan. Berdasarkan hasil riset, latar belakang genetik Asia dari orang-orang Madagaskar merupakan pencampuran genetik, yaitu dari beberapa populasi di Nusantara pada saat itu, yang kemudian bermigrasi melalui laut pada kurun waktu sekitar tahun 400 hingga 1200 Masehi. Sampai saat ini, kita masih bisa melihat kemiripan wajah dan perawakan antara orang Madagaskar dengan orang Indonesia. Sekalipun bukti-bukti linguistik dan juga genetik menunjukkan bukti kuat bahwa penghunian awal Madagaskar dilakukan oleh orang-orang dari Nusantara, proses migrasinya masih menjadi perdebatan. Ada yang berpendapat ada kemungkinan bahwa kolonisasi Madagaskar oleh masyarakat Nusantara terjadi karena tidak sengaja, misalnya karena kapal hanyut. Namun, melihat migrasi ke Madagaskar itu sejajar dengan kejayaan Kerajaan Sriwijaya, besar kemungkinan kedatangan orang Nusantara ke Madagaskar karena aktivitas perdagangan. Hal itu sesuai dengan berita Arab dari tahun 1154 Masehi yang mengatakan bahwa saudagar-saudagar dari Sriwijaya mengambil besi dari daerah Sofala yang kemudian diperdagangkan di India dan juga di Nusantara. Yang jelas, pada tahun-tahun itu, Nusantara telah mampu berlayar dengan sangat baik mengarungi samudra. Beberapa sumber tertulis dari Eropa dan Arab bahkan menyebutkan adanya tradisi pelayaran jarak jauh orang Jawa ke arah barat untuk urusan perniagaan, dan menjadikan Madagaskar sebagai koloni mereka. Pelaut-pelaut Jawa ini juga berdagang di pelabuhan-pelabuhan Afrika Timur. Hal ini diperkuat oleh laporan Diogo Lopez yang berlayar dari Lisabon pada bulan April di tahun 1508. Dia menyebutkan bahwa di pantai timur Madagaskar terdapat kapal-kapal Jawa yang melakukan aktivitas perdagangan. Sumber berita Tiongkok juga menguatkan kesimpulan bahwa kapal-kapal Asia Tenggara lah yang membentuk tulang punggung sistem angkutan Samudra Hindia. Kemampuan bahari orang Nusantara bisa ditemukan dari berbagai jenis angkutan kendaraan laut untuk berlayar. Di antaranya sampan, perahu, kapal, arumbai, cukung, galai, dan lain sebagainya. Kuatnya tradisi bahari masyarakat Nusantara menunjukkan tingginya peradaban yang dimilikinya. Pelayaran jarak jauh dari ujung Samudra Hindia yang satu ke ujung yang lain menandakan adanya kemampuan yang sempurna mengenai lautan yang dimiliki pelaut Indonesia, juga kemampuan dan perlengkapan navigasi yang mumpuni.
Dua kerajaan bahari, yaitu Sriwijaya dan Majapahit, juga menjadi bukti nyata kemampuan maritim Nusantara. Selain kerajaan pesisir lain yang berabad-abad berkontak dengan India, Tiongkok, dan Arab dengan komoditas rempah. Ironisnya, jika 1200 tahun lalu nenek moyang kita telah mampu mengarungi Samudra Hindia hingga mencapai Madagaskar, saat ini mayoritas armada pelayaran kita dikuasai asing. Pengangkutan barang ekspor impor banyak dilakukan oleh jasa armada asing, bahkan untuk lalu lintas antar pulau di dalam wilayah Indonesia. Demikianlah kisah tentang nenek moyang bangsa Madagaskar ternyata berasal dari Nusantara. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Jika Kamrademi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.